Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin amma ba'd. Yang saya hormati beliau, guru kami, orang tua kami, sekaligus pengasuh Pondok Pesantren BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia, beliau Abi Haji El Gusti Abdul Jalal SPDI CI yang alhamdulillah sudah hadir pada pagi hari ini. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan terima kasih atas bimbingannya selama ini untuk karyawan-karyawati BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu ta'ala wa rasulih wa rasulih wa rasul karim. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Yang kami hormati jajaran Dewan HRD Bapak Abdul Wahid, yang kami hormati para supervisor yang hari ini hadir, juga para leader dan semua karyawan-karyawan BMT Ar-Rahmah, kesatria santri-santri BMT Ar-Rahmah, juga kawan-kawan PKL kita yang hari ini hadir. Mari yang pertama selalu perbaiki ekspresi kita untuk membuktikan bahwa kita dalam keadaan ridho syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seulangi lagi, mari perbaiki ekspresi kita bahwa ekspresi kita ini menunjukkan kita sedang bersyukur itu dengan apa yang Allah putuskan pada hari ini. Pancarkan kebaikan dari senyummu, pandangan matamu, dan air mukamu. Tanda bahwa kamu ridho dengan apa yang Allah takdirkan pada hari ini. Yuk, dengan kemudian sambil kalbu kita, lisan kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sholawat serta salam senantiasa mari kita haturkan kehadiran Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, pada saat manusia, kalau kita ngomong manusia itu semuanya ya, saya, jenengan, semua yang di muka bumi ini, begitu dilahirkan itu pasti langsung dikasih apa-apa, betul? Betul. Pada dasarnya sama ya teman-teman semuanya. Mereka begitu dilahirkan tidak punya apa-apa. Kemampuan dia tidak punya, tenaga tidak punya, harta tidak punya, dia tidak bisa apa-apa. Tapi itu berlaku sama, general. Tidak ada manusia yang terlahir kemudian langsung bisa lompat, bisa lari, tidak ada. Kalaupun yang lahir langsung rambutnya panjang ada sekarang di Pakistan, bayi siapa itu ada. Tetapi sama, mereka tidak bisa apa-apa, juga belum punya apa-apa. Lalu perjalanannya ada di antara mereka setelah 20 tahun, setelah 16 tahun, setelah 17 tahun, ada yang kemudian menjadi ular. Menjadi apa? Ular itu apa? Banyak bisanya, bisa ini, bisa itu. Iso ngapusi tonggone, iso ngapusi mamae, iso pasang selangkas, iso apa saja. Nah, saya mau tanya kepada teman-teman semuanya, yang membuat manusia itu bisa apa saja,
itu awalnya gimana? Kan misalnya begini teman-teman semuanya, orang-orang yang kemudian dia berada di satu tempat, terus kemudian dia harus hidup, maka dia perlu keterampilan untuk dia bisa hidup, ya, cara mencari makan, cara menutup diri dari cuaca dan segala macamnya. Jika hari ini Anda disuruh nyuting tidak bisa, suruh ini tidak bisa, karena selama ini memang tidak pernah berpikir mengambil tanggung jawab. Padahal orang-orang yang semakin dirinya berusaha untuk mengambil tanggung jawab, maka Allah penuhi segala infrastruktur dalam diri orang tersebut guna untuk mengemban tanggung jawab itu. Misalkan dia harus menanggung jawabi 20-30 yatim piatu, maka Allah berikan dia kemampuan untuk mendapatkan pendapatan maisha yang digunakan untuk mencukupi yatim piatu itu. Meskipun pasti awalnya pasti strangle, susah, tapi dari kesusahan itulah dia belajar. Kenapa dia mau belajar terus-menerus? Karena ada rasa tanggung jawab. Tapi kalau dia tidak ada rasa tanggung jawab, tanggung jawab yang diberikan itu dijadikan kesempatan untuk mengambil keuntungan, dan kemudian dia mempersiapkan pertanggungjawabannya itu dengan mencari aman, bukan membentuk sebuah prestasi. Nanti kalau ditanya, ini kok begini gimana? Karena begini, karena begini, karena begini. Gitu teman-teman. Tapi ibu-ibu yang mengajak anaknya serta untuk bekerja, untuk bahu-membahu, anak-anaknya tumbuh dan kuat. Teman-teman semuanya, maka beri tanggung jawab. Aku ingin pite, ingin wedhus ora karena butuh itunya. Saya harus memahamkan, kowe kudu tangi nang, meskipun libur, kamu punya tugas, makani pite, makani ayam. Biyen atau bahkan saiki anak-anakmu nek libur bangkong, ya ora. Ya ora. Ora usah ngapusi apa, ya ora. Kenapa? Tanggung jawab sholat tidak ada dalam pikirannya, tanggung jawab makani ayam, makani pitik tidak ada dalam pikirannya. Sekolah libur, makanya bangkong. Dan semakin bangkong itu kan terus sehat apa tangi turu malah klemas, klemer. Tapi begitu tangi turu punya tanggung jawab cok, nah, makani pitik segala itu malah fit, sehat. Penyakit minggat, bablas angine. Itu teman-teman yang harus kamu pahami. Jadi wong sing gampang turu klerak itu gampang kena sapertelo. Pitik sing lincah mlayu-mlayu iku ora kena sapertelo. Gitu teman-teman semuanya. Pawalu ya kuwi pamane kok ora melu tarung derajat ya kena sapertelo wong lar ngono kok. Untung kok melu tarung derajat barang. Makane mbiyen ngingu wedhus barang kuwi. Ngingu wedhus ki kenapa jajal? Ditutup moto ben ora, karena dhek melu marang tuwa ben ora ketok nganggur ya wis ngarit lah. Padahal asline itu pelarian ning omah ngopo lah ngarit. Ngarit tok setekem malah 3 jam. Padahal ngarit iki sedilok lah ngopo ning omah mung di awas-awasi terus. Ora latat ya. Ya ora biyen. Iya. Wangi wedhus ben iso metu omah bareng. Oke, siapa dulu tadi? Mbak Indri, Mas Kabudi, Bening yang memang problemnya dia suaminya juga berkarir ya, Mbak Indri. Jadi maksud saya begini, saya mau itu cerita padanya. Yang pertama, ada yang keadaan itu membelenggunya sehingga dia tidak bisa apa-apa. Alasannya kegagalannya suamiku, anakku, mertuaku dan segala macamnya. Tapi ada yang nasibnya sama dengan kamu, ya di anak, ya di bojo, ya di tonggo, ya di mertua, tapi dia tetap bisa menjalankan pekerjaan dengan baik. Itu lebih seringnya bangunnya di jam 5:30. Kalau untuk subuh saya masih entah kenapa masih sulit, kadang-kadang kalau bangun mesti di setelah subuh. Nah setelah bangun itu saya sholat subuh. Nah untuk kegiatan biasanya kalau ibaratnya masih ada cukup waktu saya ngaji dulu. Tapi kalau ibaratnya saya kesiangan, saya langsung aktivitas di dapur, yaitu untuk kegiatan masak. Kadang-kadang yang nyambi itu biasanya kalau selesai di 6:30, tapi kalau biasanya kesiangan bisa jadi jam 7-an baru selesai untuk di dapurnya. Kemudian setelah itu persiapan untuk berangkat kerja sekitaran jam hampir mendekati 7:30.
Tapi kalau misalkan bangun saya lebih pagi, bisa lebih pagi lagi. Jadi untuk kegiatan pagi saya itu rata-rata setelah sholat, kemudian masak, dan persiapan untuk kerja. Dan untuk dibilang kegiatan berat juga belum ada, jadi masih standar-standar aja gitu. Mulai dari malam, saya itu kalau malam ini biasanya dari pagi ya, tapi saya bercerita dari malamnya dulu. Saya kalau malam pulang kerja itu biasanya memang tidur bareng sama Fatan nek ngeloni itu. Saya sengaja ngidupin alarm jam 9 malam. Karena waktu itu saya ngasih tahu Mbak Fitri, Mbak aku tuh kalau punya alarm jam 9 malam. Lah ngopo Mbak? Mbak Fitri udah paham tapi lah gue paling kelon dike, engkau jam 9 biar bangun. Nah tujuannya apa? Karena anak saya yang 2 lagi kan belum tidur. Biar saya bisa memaksimalkan anak saya lagi yang 2, biar tidurnya itu tidak lebih dari jam 10. Nah, kenapa kok Mbak Indri bisa tidur habis Isya atau sebelum jam 9 kok malah udah tidur? Karena yang jaga warung udah ada suami. Jadi suami jaga warung, saya izin tidur dulu. Nah, kemudian setelah saya bangun, biasanya bergantian. Ini tinggal mau nggak tidur bareng. Biasanya kalau nggak mau ya gantian. Ngeloni Fatan, nanti ngeloni Felis dulu. Bapaknya kan bapaknya di atas jam 12. Nah setelah semuanya tidur, baru biasanya saya gunakan waktu saya untuk ngerekap saldo billing dulu. Jadi sebelum tidur saya ngopeni warung dulu, tak rekap dulu hari ini pendapatan admin berapa, hari ini saldo yang keluar berapa, terus untuk rencana kerja besok karyawan saya datang itu sudah meneruskan saldo yang hari ini. Lalu bagaimana Mbak biasanya nek sampai keturun pagi? Makanya saya ceritanya mulai dari habis maghrib. Nah ketika belum saya rekap, biasanya jam 3, jam setengah 4 itu kebangun. Dan kalau udah kebangun, saya mencoba bangunin teman-teman yang ada di wilayah. Karena saya punya grup, yang satu grup itu ada kantor proyek, Mandala, Merapi, sama Unggul. Nah di sepertiga malam itu kita saling membangunkan, meskipun Yura kabeh muncul, hanya ada beberapa yang istiqomah muncul. Nah setelah itu biasanya di sepertiga malam kita sudah saling menyapa, saya tidur lagi. Nah nanti jam, nggak mesti ya kalau ini, sampai tadi malam Abi Haji itu WA saya kurang lebih jam 9. Karena saya udah tidur, saya balasnya jam 2 malam. Jadi ketika saya lihat HP kok ada pesan belum saya balas, ya seketika itu saya balas. Kalau berkaitan pekerjaan dengan rumah sebenarnya sudah membaur. Jadi nggak harus jam-jam tertentu saya terkoordinasikan, enggak. Karena pada dasarnya ketika pagi pun, tadi pagi ya sudah koordinasi dengan Mas Hasan, pagi sudah koordinasi dengan Mbak Wahida. Kalau secara waktu insya Allah saya sudah jam berapa aja ketika saya melihat HP dan ada yang penting untuk dikoordinasikan, saya respon. Tanya pagi itu juga agak lumayan di warung, ada yang cari apa Mbak? Bensin, rokok, nggak jualan berambang, token seperti itu. Nah ternyata waktu dulu ketika beliau bilang sama saya seperti ini, kenapa sih kok kita itu seolah-olah minta dimengerti? Yuk kalau pas di rumah tuh ya udah di rumah gitu. Ternyata ketika kita sudah membaur dengan tanggung jawab kita, mbok yo kamu di rumah, mbok jam-jam rawan. Saya tuh nggak jarang kok subuh itu sudah minta agenda leader. Nanti leader pada ngirim agenda. Kalau belum ngirim, biasanya saya kasih waktu sampai jam 8 pagi. Begitu. Nah, dengan apa yang sudah tertanam pada diri kita, bahwa tanggung jawab pekerjaan itu tidak ketika dikontrol, tapi ketika kamu sudah ini loh tanggung jawab kamu, maka dimanapun kamu berada,
jam-jam waktu kamu di rumah itu bisa dikolaborasikan dengan pekerjaan. Karena kadang waktu di rumah itu malah muncul ide yang ketika kamu muncul ide itu bisa dikolaborasikan. Dan untuk pagi tadi, alhamdulillah saya sudah berkomunikasi dengan Bu Hajiwati yang ada di proyek yang waktu itu saya mau rekomendasi tempat. Ini alhamdulillah closing insya Allah 100 juta. Siapa yang akan memberikan pengalamannya? Jadi gini, tadi saya menangkap bahwa yang tidak bisa dihubungi itu ada tentang ya. Saya itu maksud saya teman-teman semuanya, selain kita hari ini itu saling terbuka dengan kondisi kita, untuk kita saling pengertian, juga berbenah. Mungkin ada waktu-waktu yang sebenarnya terbuang, yang tidak bermanfaat, yang bahkan kamu tidak prioritaskan untuk menciptakan prestasi-prestasimu pada saat nanti bekerja. Nah, mohon maaf, sebenarnya saya melihat perubahan banyak di Mbak Eka, cuman Mbak Eka itu masih danyeng. Padahal pekerjaan itu ya sambil lalu berjalan saja. Kadang-kadang belum lapor membebani. Kalau Vera santai aja, kalau nggak ditanya ya nggak mudah. Seperti bener-bener aneh gitu loh aku saya. Padahal kalau ditanya sama malaikat, gue jadi perlu duit orang, ya perlu. Lalu lewat jadi pramugari piye, nggak lulus kok. Lewat jadi CEO piye, rakno warisan kok. Lah BMT yo, ya kamu harus tenanan BMT gue mau. Lah tapi aku udah anak bojo, lah ya anak bojo ya tenanan bareng-bareng. Jangan malah menggeleng sembari ya aja nggak apa-apa. Sembari masak, sembari ini nggak bisa nulis fake, enak bergoreng, tak masalah. Itu teman-teman semuanya. Kalau sembari mandi jangan nanti terus HP-nya. Kalau menjelang mandi nggak apa-apa. Itu. Ya egomu buang. Tadi saya bicara banyak itu egomu buang. Selama ini kan ego itu dipunyai kuli-kuli yang dia pengen mengalahkan bosnya, padahal dia akhirnya jadi sampah di dalam perusahaan tersebut. Padahal bos sama pimpinan terus bahu membaur, saling support. Dan ubah pola pikir itu, ubah. Seorang bayi itu selalu ngakali terus pekerjaannya. Ono lurai kok, nah lurai gitu absen. Kok balik ngomongin segala, selalu nungguin topo. Karena mereka memang bekerja tidak untuk menghasilkan, tidak untuk memberikan manfaat. Lah, itu sudah tidak ada dalam kamusmu, ya, Mbak Ida ya. Sudah tidak ada dalam kamusmu bahwa kalau saya bekerja, saya harus memberikan manfaat. Semakin banyak saya berikan manfaat, semakin banyak insentif yang saya dapat. Tapi kalau kamu bekerja, jadi bayar, jadi apapun itu, apa demikiannya manfaat? Malah mensiasati toh. Tenang wae bayarnya lurah ra ono. Bahkan kemarin waktu saya ngaji di unit 6 itu ono guru sing kerjaan itu ngintip kepala sekolah. Nek kepala sekolah ono tenanan kerja. Nek pas saya ra ono glele. Suatu ketika kepala saya pura-pura enggak ada, yuk glele. Terus mau dilepaskan, dipecat, dia ngomong sama kawannya, jangan, karena kalau kamu pulangkan kamu tidak akan dapat kiriman guru lagi. Terus gimana? Kerjain supaya dia tidak kalasan. BNDE mengajukan resign sendiri. Maksudku hari ini sadar tidak ada kebaikan yang kemudian diberikan pada orang yang kurang baik, ya. Tulis saternya, tidak ada kebaikan yang diberikan kepada orang yang jahat, yang tidak melayakkan dirinya. Contohnya di rumah, kalau kamu banyak mengenakan keluargamu, memberikan manfaat, maka posisi kepercayaan orang tua mulai pada kamu. Kenapa kok nggak pada kakaknya? Kakaknya kira iso ngomong-ngomong, kamu ngomong-ngomong, warisan dikasih kamu, tahta dikasih kamu. Kadang-kadang kamu tuh King Jongko itu bukan anak pertama, King Jongko itu bukan anak pertama. Kasih yang banyak itu karena dia pernah mendedikasikan dirinya. Itu ya Mbak ya, pernah duit prestasi. Nah, aku nanti prestasi kalau pengen lagi, wes toh. Ojo ngayal saya kasih ngomong. Termasuk anak-anak PKI, ojo ngayal kamu itu. Saya itu nggak pernah melakukan kebaikan, nggak pernah membuat dunia itu enak karena ada saya, berharap nanti hidup saya enak. Kalau kamu nggak pernah melakukan kebaikan di bumi ini, nanti kamu nggak dienakkan di akhirat. Surga nggak terbuka untuk kamu. Itu loh teman-teman semuanya. Loyal, berprestasi. Ya, maksudnya gitu Fatma ya.
tadi saya hanya ingin tahu di waktu mana dia nggak bisa ngumpul. Karena saya itu ada keluar, hanya tidur Pak di jam segini. Tadi saya mendengar jam segini sih Pak, saya nggak bisa, kalau saya buka HP nanti akan main HP. Oh berarti jam itu saya mesti ngerti. Kalau saya betul-betul butuh, saya tidak akan atau apa kan gitu. Harus tahu, masa kemudian aku nggak mau tahu. Kalau kamu mau gaji sekian harus ikut aturan saya. Nah itu ya jangan Fir'aun teman-teman semuanya. Dia juga punya anak istri, anak suaminya juga punya. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya teman-teman, terkait dengan kesibukan apa di rumah sehingga kalau dihubungi leader itu susah. Ini ya teman-teman, sebenarnya kalau saya pribadi itu kalau tak awali dari pagi hari dulu ya, setelah saya bangun itu, kalau saya bangun itu jam 5 sampai setengah 6 ya teman-teman, itu saya langsung sholat subuh. Habis itu saya melihat tuh dari sore itu biasanya kalau saya pulang dari funding itu saya menyempatkan untuk sebentar Mas Budi, hari ini bukan waktunya sok bijak, tetapi menceritakan betul apa adanya sehingga saya hanya bisa menghasilkan ini. Nanti saya mencoba mentoleransi, ambil mana yang harus diperbaiki. Tapi kalau kamu cerita, wow saya itu waktu bener-bener aku bingung ini, aku lek jadi piye gitu. Maksud saya kita tidak sok bijak itu begini. Ya memang yang belum baik ya kita katakan. Itu kadang-kadang masih scroll HP, masih ini. Kadang-kadang lu tangi turun ya, kadang ngopi dhisik, kayak karo delok wong lewat, dan tas kelas-kelas ayu paling mungkin gitu. Jadi apa adanya. Dan itu wajar, aku ya tau ngalami. Kadang aku di atas di balkon itu ya. Tapi bedanya saya itu melakukan apapun mesti kalau mikir tingku piye yo kadang delok tas sekolah, delok wong lewat, kan dia rumah saya kan ada balkonnya ya di bawah jambu itu. Tapi tetap sembari itu. Akan kau mikir sing ning jowo sing itu bedanya begitu. Nah, tapi kalau Mas Kabudi ingko anggota aku piye yo, aku harus melakukan apa yo? Saya memberikan kejutan lucu apa supaya pertemuannya menjadi menyenangkan ya. Maka pekerjaan menjadi indah karena ada rencana-rencana yang asik gitu ya. Itu Mas ya? Amin. saya ulangi ya teman-teman, setiap pagi saya pasti bangun itu pasti di atas minimal tuh saya jam 5 tuh bangun teman-teman, sampai siang-siangnya sampai setengah 6 itu saya biasanya langsung sholat ya teman-teman, langsung sholat subuh. Habis itu berdoa, terus bangunin anak biasanya gitu. Biasanya anak-anaknya mertua angel, kalau disuruh bangun tuh memang siang terus teman-teman ya. Biasanya itu saya langsung itu sih lihat TV, karena kan TV juga bisa buat YouTube ya teman-teman. Itu lihat YouTube biasanya tuh lihat itu Adila teman-teman. Habis sambil lihat sambil bikin teh, sama biasanya kalau pagi itu kan istri selalu beli itu ya kue kayak pisang goreng, kayak donat gitu ya. Biasanya sambil lihat TV sambil ngerokok sebatang sambil minum teh. Habis itu mandi buat persiapan berangkat. Emang kalau agenda, mohon maaf Haji, termasuk juga pembelajarannya, memang kalau agenda pagi memang buat ke pekerjaan itu terus terang saya ngalir ke ONE gitu teman-teman ya. Berarti waktu juga ke zona, waktu silaturahmi seperti itu. Tetapi untuk masalah komunikasi, insya Allah bisa ditanya juga ke Mbak Nurma. Kalau masalah komunikasi saya pasti aktif, walaupun ditanya apa aja saya pasti aktif menjawab ataupun respon cepat. Nggak pernah terus wah WA meran ke leader ke wayang ngomong, WA ke leader tak buka sesok lah, enggak teman-teman. Itu saya karena juga saya dipunyai kabar landing, tim saya juga saya megang. Jadi saya kalau di WA itu juga cepat responnya, nggak ada terus tak buka sesok lah, ini lo wis ning omah, ini wis ning di luar konteks pekerjaan, enggak teman-teman. Cuma yaitu Pak Haji, kalau masalah saya juga tadi juga tersadarkan
awak mungkin yang gini sing harusnya buat jadi prioritas utama tuh ya kamu selama ini mendapatkan penghasilan sing pawon bisa ngebul guru-guru pihak arah mas harusnya itu saya menjadikan prioritas utama. Sekali lagi mohon maaf Habib Haji, untuk prioritas itu memang saya kemarin tuh belum. Makasih banyak, kita kasih tepuk tangan. Di sini kami dari tim admin, di sini ada perwakilan dari Kakak Utami, gadisnya Ar-Rahman. Ini gadisnya Ar-Rahman ini, tapi ibu untuk kita semua. Terus di situ ada kasir kami yang masya Allah tabarakallah, ada Bumil, ada ibu anak satu tapi masih berasa gadis juga. Harus balik-balik sama kasir ya. Terus di sana itu ada pengontrol tim landing kita yang masya Allah, ada kakak Dita, ada kakak Evi. Oke, untuk tim manajemen, tim eksekutif kami mohon izin untuk menyampaikan hasil daripada kinerja kita dalam 1 tahun. Yang pertama itu akan kita buka dulu di bagian aset kita ya teman-teman, karena pentingnya kita tahu harta kita selama dalam 1 tahun pencapaiannya kita itu seberapa, karena itu akan menjadi tolak ukur atau hasil kita dalam 1 tahun. Di sini bisa dilihat bahwasanya pencapaian aset Desember kita di tahun 2024 itu di angka 48 miliar 64 juta. Oke. Dan di November 2025 ini aset kita itu baru mencapai di angka 60 miliar 597. Sebenarnya gini teman-teman, Alhamdulillah manajemen kita ada kenaikan sebenarnya ada kenaikan di angka kurang lebih 12 miliar dari tahun 2024 menuju 2025. Namun yang masih menjadi PR kita, yang masih kami sayangkan, ini belum mencapai target yang kita inginkan. Karena menurut dari RAPBK 2025 Desember ini kita harus sudah mencapai aset di angka 92 miliar, dan sekarang kita masih berada di angka 60 miliar. Kekurangannya itu kurang lebih di angka 31 miliar untuk mencapainya di angka 92. Ternyata teman-teman, sebenarnya setiap pagi, setiap hari kita sudah didorong, sudah dimotivasi. Kita sudah mengumpulkan data list kita untuk silaturahmi, baik untuk new deposito, untuk new tabungan, untuk produktivitas tabungan besar-besar yang masuk dan mengendap di kita, serta pembiayaan-pembiayaan besar. Itu kita ya sudah didorong, ya sudah maksimal, tapi ternyata ya ini hasil kinerja kita selama 1 tahun. Kita masih kurang di angka 31 miliar dari target yang sudah kita tentukan. Jadi target kita sampai dengan Desember 2026 kita harus mencapai atau naik di angka 76 miliar. Utang ya? Itu hutang kita sampai Desember 2026 itu 76 miliar dengan kenaikan aset di angka 133. Baik teman-teman, di sini dapat kita lihat bersama untuk landing kantor pusat perbandingan tahun 2024 ke 2025. Dan ini dapat kita lihat bersama untuk tahun 2024 itu landing sampai Januari sampai Desember itu mencapai di angka 28 miliar 574. Ya, 2024. Ini perbandingan dulu Kak Feni. Terus di landing 2025 itu sampai bulan November itu 31 miliar 398.810.000. Nah, kalau untuk secara kenaikan itu kenaikan dari landing 2024 sampai 2025 itu kita hanya menaik di angka 2 miliar 824 kalau dari perbandingan 2024. Nah, itu kita hanya naik di angka 2 miliar 824.810.000.
Ya teman-teman, bisa dilihat bahwasanya ini kas kita dari Januari sampai dengan November. Ini kas kita turun di bulan Februari dan Maret. Kenapa sih kok kas kita bisa turun di bulan Februari dan Maret? Ya, karena di sini sedang gencar-gencarnya untuk pengambilan tabungan hari raya. Makanya kas bank kita ini turun dari 9.438.719 juta sampai di 3.960.301. Terus kas ini mengalami kenaikan di bulan Juni sebesar 9.487.052 juta. Baca buku, nggak nemu tanya sama praktisinya, gitu ya. Cukup nanti tak tunggu jawabannya. Ketika nanti teman-teman ini di bagian jabatannya sudah, oh di tanganku harus jauh lebih baik, pasti muncul ide dan gagasannya. Oke, cukup beri tepuk tangan untuk silakan. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, langsung saja ya kak ya. Oke, baik. Yang pertama tolong kakak Dika. Kakak Dika, Tak pencet loh malah sama ya. Udah siap Sambil nunggu teman-teman ya. Yang pertama yaitu di bagian pengembangan profit CDF di tahun 2024 dan 2025. Di tahun 2024 total profitnya selama 1 tahun itu kita mencapai di angka 843 juta. Nah, di tahun 2025 ini kita mencapai di angka 1,45 juta. Sebenarnya ini yang mengalami kenaikan sebesar 200 jutanya, tetapi sebenarnya kita punya target profit itu di angka 1,5. Artinya untuk mencapai profit kita masih kurang di angka 483 juta. Iya. Nah itu teman-teman ya, jadi kita tuh punya target 1,5, tapi secara kenaikan dari tahun 2024 ke 2025 itu naik 200, tapi secara target kita masih kurang di angka 201. Itu di bagian OS. Nah di bagian profit, maaf, di bagian OS di akhir Desember kita itu di 2024 di angka 3,81. Nah kemarin di akhir November kita mencapai di angka 4,168. Artinya kita juga ada kenaikan yaitu 887 kan. Nah tapi di sini ada penurunan yang signifikan tuh di bulan September. Kenapa? Karena ada pelunasan yang nggak langsung PU. Jadi nunggu jeda beberapa waktu. Itu didominasi dari zonanya Pak Wal dan zonanya Mbak Ria yang paling besar itu. Dalam artian di dalam mental saya itu harus ngomong itu takut. Berdiri di depan, jangan kan berdirinya gemik sambil duduk pun saya tuh benar-benar takut salah, takut dikoreksi. Itu saya dulu. Dan buruknya saya itu semacam menjalani tok. Semestinya tidak beritahu apa tak jalan. Tapi ketika itu saya masuk ke BMT, saya tahu Mbak Fitri, tapi Mbak Fitri ya, kenapa Mbak Fitri? Karena waktu itu saya benar-benar down banget sampai nangis. Itu tanya Mbak Fitri, itu yang membangun pertama kali kepercayaan saya adalah Mbak Fitri. Dari situ saya tuh menyadari bahwasanya nggak ada loh orang missing prosesnya dino terus iso, nggak ada. Masya Allah. Tapi bagaimana kita itu menerima dulu. Artinya apa? Segala masukan, segala nasihat itu membangun
kita terima dulu. Baik buruknya itu tergantung kita yang proses.